Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Dan karena ini hari Rabu, berarti 2 hari lagi menuju NFL. Yes, let's go. Football is coming back. Akhirnya ya Allah. Let's go. Akhirnya aduh gila, alhamdulillah. Coming back. Nonton NFL Setelah lagi. 7 bulan. Setelah 7 bulan loh, absen NFL. Akhirnya balik lagi NFL Lama sama kita nunggunya tuh. walaupun lagi pandemi, tapi nggak apa-apa, kita tetap nonton NFL. Berarti mulai hari Jumat besok kita nonton NFL setiap hari Jumat pagi, hari Senin ya, aduh masih ngantuk, tapi nggak apa. Senin malam sampai pagi, terus Selasa pagi, sama mungkin kalau misalnya nanti ada Thanksgiving hari Jumat ya, sama kalau biasanya ada match hari Sabtu di sana berarti hari Minggu pagi. Jadi pokoknya tetap stay tune sama kita, tetap follow dan join sosial media kita nih, ada di bawah Nuha sama Baroka di bawah tuh. Langsung join aja semuanya. Nah, jadi biar tetap up to date sama NFL di Indonesia, jangan lupa subscribe sama klik lonceng samping subscribe di YouTube channel kita ya. Nah, keselak karena gue bener-bener excited. Sama satu lagi, jangan lupa besok pengumuman glove bakal diumumin. Nah, siapa nih yang ceritanya paling menarik? Karena gue kemarin baca nih ada cerita yang cerita kayak gitu hampir sama, cuman nih ada juga yang bikin cerita tuh satu novel, Pak. Saya bacanya pegel mata saya. Capek saya baca, cuman keren sih, keren. Bercanda. Cuman keren ceritanya. Ada yang ceritanya menyentuh hati, ada yang ceritanya emosional, ada ceritanya kocak, ada yang ceritanya karena nonton kartun, ya pasti lu tahu kartunnya apaan, ada yang ceritanya karena nonton match, ada yang ceritanya karena main game Madden kampret, tapi kok gue Madden bang. Tapi kok kayaknya gue pengen beli ya. Aduh. Udah kesel kayaknya. Karena pasti kalian menunggu Dewa Madden semua kan, jadi ntar aja deh ya. Langsung tidak bisa ditahan. Tunggu diskonan aja kali ya, ntar aja ya. Mahal sih abisnya, buset dah, EA. Nah cuman tunggu aja ya. Jadi besok jangan lupa gue bakal umumin pengumuman pemenangnya. Yang pada mau Madden tuh. Apa? Oh, sama kalau misalkan pada yang minta Bang Madden Bang itu langsung ini aja, langsung donasi dong, itu kasih buat Bang Madden biar dia gini deh. Yang main terus semua. Nah, gini. Sekarang di lag gini ya. Kalau lu semua yang nonton sama yang dengerin mau nonton gua main Madden lagi, balik lagi jadi Dewa Madden, itu di link deskripsi ada link donasi itu. Nah, lu kirim donasi berapapun, gua menghargai donasinya berapapun. Kalau misalnya donasinya cukup buat gua main Madden 21, gua bakal main. Dah tuh. Delay itu aja dah. Jadi lu ke deskripsi video ini ada link donasi tuh kan yang agak-agak atas. Nah, lu klik, lu terserah mau donasi berapa, mau ya seikhlas lu ya deh intinya. Tapi nanti kalau misalnya cukup buat gua main Madden 21, gua langsung main. Serius. Jadi udah langsung aja ke ini ya, ke link donasi ya. Nah, ntar abis nonton dan denger ini ya. Jadi yaudah kita mulai Zero Knowledge Podcast. Tapi satu lagi gue lupa ngumumin. Jadi kan kita kan pastinya udah tahu ada sesi interview namanya booth review ya. Nah, Yuk. ini nanti hari Jumat booth review spesial nih. Beda siapa nih? Beda banget. Beda Siapa banget. nih? Aduh, beda banget pokoknya. ya sabar. Siapa nih Ini kayaknya nih kakak? kalau kalian nih para jomblo nonton langsung matanya melotot tuh langsung gitu tuh. Lihat bintang tamunya. Jadi udah tungguin aja. Karena ini memang bintang tamu ini sangat terkenal di olahraga sebelah. Jadi udah tungguin aja. Udah, nanti Jumat malam ya, jam 6. Jadi sholat maghrib dulu, berdoa biar dapet jodoh gitu ya. Nah, siapa tahu habis nonton terinspirasi. Nah, tau-tau jodoh lu suka nonton NFL atau olahraga sebelah, nikah deh lo langsung. Nah, enak kan? Jadi udah, itu info-info dari NFL Fans Indo. Sekarang kita mau bahas satu breaking news. Kemarin yang ini extend kontrak, beberapa ada yang extend kontrak. Contohnya cornerbacknya Bills yang menurut gua CB terbaik kedua di NFL ya. Abis Stephon Gilmore, si Tre'Davious White yang perpanjang kontrak sama Bills 4 tahun 70 juta dolar nilainya. Kalau nggak salah guaranteed-nya 55 juta.
Tapi ada ada satu nih yang menyorot media dan topik di NFL Fans Indo. Dan sebelum masuk juga kemarin pemain tim jagoan gue akhirnya di extend Cameron Hayward di extend 5 tahun $75,1 juta. Untung aja di extend. Berarti tahun depan Steelers bakal bayar TJ Watt pastinya. Nah ini kita tapi mau bahasnya yang ini ya. Pastinya kan spotlight NFL kan pasti ke QB ya. Udah pasti itu mah QB pasti. Nah ini kemarin Deshaun Watson perpanjang kontrak sama Texans selama 4 tahun senilai $160 juta loh. Wow. Nah, kebetulan sebelum kita bahas breaking news ini kita lagi-lagi seperti biasa sama dua pandit kita nih, ada rookie pandit kita. Pandit. Aduh. Pikirannya ini nih ilmunya biarin bodoh amat kan sesuai judul zero knowledge bodoh amat biarin aja. Nah ini ada rookie pandit kita bodoh amat betul. Ada Nuha. Yo halo. Nah sama pandit terbaru kita ada Oka. Nah kebetulan kalau kalian nonton atau dengerin Zero Knowledge Podcast kan pasti tahu si Oka ini kan fans Texans. Nah kita langsung tanya ke Oka aja. Kak gimana Kak menurut lu? Apakah Bill O'Brien gue setiap nyebut nama Bill O'Brien tuh gue pengen ngakak ya. Bill O'Brien. Apakah keputusan Bill O'Brien memperpanjang kontrak Deshaun Watson menurut lu tepat apa gimana? Menurut gua dengan kondisi Texans yang sekarang, terutama dengan wide receiver kita di trade for a bags of chips, terus defensive Say his name. Siapa namanya? Siapa? Say his name. Siapa sih WR yang di itu? Aduh. Ayo. di Andre Hopkins tuh. Yeay! Aduh. Iya, lanjut. Iya. But kalau misalkan kita tahu kan QB market di NFL akan selalu naik setiap tahun. Dan average-nya Deshaun Watson ini adalah 39 juta per year ditambah added bonus kalau misalkan gua nggak salah. Iya. Ya menurut gue sih it's a worth investment karena emang impact-nya Deshaun Watson itu buat Texans benar-benar gede banget dan sih mungkin banyak yang nggak setuju juga karena ya QB market gajinya udah mulai nggak masuk akal kayak 5 juta terus ya kemungkinan nanti Lamar katanya bakal antara Mahomes sama Deshaun Watson lah gajinya kalau misalnya dia minta tambahan minta extend. Tapi ya memang harus di garansi kalau misalkan kita bisa bikin tim yang kompetitif dengan ada QB di tim kita. Jadi Deshaun Watson good investment for Houston Texans. Oke. Kalau Noah gimana menurut lo? Kalau menurut gue ini sebenarnya Deshaun Watson ini worth ya buat di sign buat nilai dengan nilai di antara 30-an something. Cuman kalau menurut gue it's still overreach lah, sedikit overpaid. Karena gini, oke lah memang Deshaun Watson kita tahu he is top quality quarterback in the NFL gitu loh. Cuman It's not still unproven to bring his team to the Super Bowl. Gitu. Dia tuh belum sanggup bawa timnya ke Super Bowl. Kalau mau dibandingin sama Mahomes ya jelas lah. Mahomes benar-benar udah pantas lah buat dapat nilai segitu. Cuman kalau emang pertanyaannya Watson ini sebenarnya dia layak nggak sih dinilai seharga 39,5? Kalau menurut gue, kalau skill wise, iya dia cocok, dia worth buat harga segitu. Cuman buat secara timnya ini agak sedikit overpaid dan tanda quote unquote gambling. Karena agak gambling sebenarnya kalau menurut gue karena ya itu belum sanggup ngebawa Houston Texans to the promised land katanya. Oke. Menarik ini sudah dua
dua pendapat yang kontradiktif ya, karena mungkin memang satu ya fans saya, satu lagi kan fans lain ya. Cuman nah buat kalian gimana nih Deshaun Watson perpanjang kontrak, apakah kalian setuju apa enggak? Langsung aja tulis di komen yang nonton. Kalau misalnya yang dengerin langsung bahas di ini ya, line of chat ya. Nih udah di bawah udah ada tuh namanya line of chat ya. Nah kalau gitu langsung aja, kita nggak pakai lama ke topik utama ya. Kita bakal bahas buat episode ini karena mau kick off juga, dan untungnya juga 2 posisi terakhir ya, karena 3 minggu kemarin kita udah bahas 6 posisi. Nah sekarang kita bahas terakhir linebacker sama defensive line. Nah gua bakal baginya gini. Linebacker itu kan ada 2, ada inside linebacker sama outside linebacker. Gua bakal baginya jadi 3 ya. Yang pertama sesinya inside linebacker, yang kedua defensive tackle dulu, yang ketiga gua jadiin 1 pass rusher. Pass rusher itu udah termasuk defensive end sama outside linebacker. Jadi itu ya. Jangan pass rusher kali ya, edge rusher kali ya, lebih enak ya. Rusher Pak, edge rusher. Edge rusher ya, sorry. Edge rusher. Yeah, Jadi edge. itu 3 sesi buat Thrasher. di utama Zero Knowledge Podcast. Jadi yaudah kita langsung mulai aja. Yang pertama langsung deh. Kalau menurut lu No, siapa inside linebacker yang bakal naik di musim ini? Inside linebacker sebenarnya banyak ya. Banyak banget yang gue prediksi bakal naik gitu. Dimulai dari siapa itu? Banyak lah pokoknya, ada Chandler Jones, ada siapa, Lavonte Davis, ada Devin White. Tapi karena stand gue di sini adalah rookie analyst, so I'll stand with it. Cluenya adalah ya kalau bagi yang nonton udah tahu lah gue pakai jersey apa, jersey Clemson. Siapa itu? Dia di draft nomor 8 oleh Arizona Cardinals, Isaiah Simmons. Isaiah Simmons. Kenapa Isaiah Simmons? Boleh. Isaiah Simmons, Cardinals ini sebenarnya emang udah planning buat ngedraft Isaiah Simmons itu dari lama. Aha. Karena versatility-nya dia, linebacker bisa, main safety di belakang bisa, bahkan in occasion kalau mau jadi cornerback itu bisa. Nah makanya dengan versatility dia ini, Cardinals tuh, gue mau ngambil dia, mau nggak mau, dia one of the best defensive in the rookie class. I have to take it, whatever cost. Itu waktu Cardinals kemarin. Nah, dia tuh emang kemampuan di sebagai linebacker nih ya. Kemampuannya dia tuh, dia bisa jadi blitz, bisa ngeblitz bisa. Jadi dijadiin inside atau outside itu bisa dua-dua si Isaiah Simmons ini. Praktis. Dan itu buat nge-cover misalnya kalau misalnya ada quarterback yang mainnya dual threat lah. Contohnya kayak misalnya kalau lagi lawan Lamar Jackson atau Russell Wilson, apalagi NFC West ada Russell Wilson. Nah, Isaiah Simmons bakal berguna buat nge-blitz. Buat sebagai blitz buat ngelawan si Russell Wilson. Makanya itu plan-nya si Arizona Cardinals. Karena dia talentanya bagus, apalagi waktu di 40 yard dash itu menitnya kalau nggak salah sih ya itu 4,3 kalau nggak salah, 4.3 kalau nggak salah ya. Nanti bakal gue cek lagi. Iya, 439 itu is a freakish athlete gitu loh. So ya bakal diutilize dengan baik lah sama Arizona Cardinals Isaiah Simmons ini. Wow, berarti Isaiah Simmons ya. Oke, menarik. Cuman gue mau nanya satu. Kalau lihat dari stats Cardinals musim kemarin itu kan ada 2 pemain yang tackle-nya lumayan tinggi ya. Si Jordan Hicks sama Buda Baker. Buda Baker kan Buda Baker. Buda apa Buda ya? Buda Baker ya? Buda. Dia kan safety tapi tackle tinggi banget. Top 5 loh. Kemarin. Berarti dengan kehadiran Isaiah Simmons berarti gue hampir ngomong Isaiah Thomas loh. sorry. Isaiah Simmons. Kalau berarti dengan kedatangan Isaiah Simmons ini berarti Buda Baker udah fokus ini aja, fokus buat coverage passing aja daripada musim kemarin yang lebih banyak tackle ya. Bagaimana? Menurut lo? Seharusnya begitu ya, soalnya tahun lalu kan Cardinals one of the worst defense. Jelek banget defense-nya. Ya walaupun ada Chandler Jones dengan posisi linebacker, but it doesn't help much gitu loh. Makanya sampai Buda Baker itu maju sampai tackle, berarti tandanya ada masalah di sisi front seven-nya Cardinals gitu loh. Make sense. Yeah. Okay. Nah, makanya dengan diplotnya Isaiah Simmons, gue sih berharap defense-nya Cardinals bakal jauh lebih membaik. Dan Buda Baker udah aja di belakang aja, pasti main zone coverage atau tergantung dari kebutuhan dari defense-nya aja. Oke. Nah, sekarang kita ke Kak. Siapa Kak?
inside linebacker yang bakal naik? Dikit nambahin lagi ke Nuha tadi, ya defense Cardinals emang waktu itu sempat ya rusak juga karena satu Patrick Peterson dia cedera, yang Iya, cedera betul. dia salah satu kapten, dan juga mereka pass coverage-nya benar-benar nggak berkutik lawan tim-tim NFC West yang offense-nya udah mulai dynamic semua. Jadi ya tackle tinggi dari Jordan Hicks sama Buda Baker itu ya bukan karena mereka bisa stop untuk meminimalisir yard, tapi karena mereka kebobolan passing, terus mereka jatuhin receiver. Betul. Makanya ya bakal bantu banget sih. Gue setuju sama. Kalau untuk pilihan gue akan pindah ke NFC South ya, ke NFC South buat para Hudat Nation ini pasti udah kenal juga, tapi belum banyak juga yang lainnya belum kenal. Itu adalah Demario Davis. Demario Davis. Oh, kenapa Demario Davis? Demario. Karena alasan gue juga sama kayak Nuha tentang Isaiah Simmons. Dia jago di dalam 3 hal yang krusial buat linebacker. Dia bisa bisa pass cover, dia bisa blitz, dia juga bisa run stop. Jadi gue sedikit bacain stats juga sih. Jadi kalau misalkan Demario Davis itu dia jatuh. Demario Davis itu dia punya 117 tackle dan juga dia miss hanya sekitar 5%. Hanya sekitar 5% ya. Jadi satu untuk tackle, kedua pass defense-nya. Pass defense dari Demario Davis tadi pass deflection dia 2 digit udah. Dia udah 2 digit. Dan juga QB hits-nya itu dia juga untuk ukuran inside linebacker luar biasa juga sih, 9. Wah, dan yang paling utama adalah gede ya. Iya. Dan paling utama adalah dia PFF grade-nya adalah dia bersama Bobby Wagner, dia adalah satu dari 2 linebacker yang mencapai angka 90. Untuk grade-nya. Nah. So that's that. Dan dia first team All Pro tahun ini dan first team All Pro. All Pro benar. He's worthy to be All Pro. Nah, Demario Davis ya, apalagi kan dia juga kapten defense-nya ini ya, kapten defense-nya Saints ya. Iya, betul. Iya kan. Nah, ini buat dengerin sama yang nonton, FYI aja nih, Oka ini memang pecinta PFF. Jadi jadi kalau ada PFF grade dia pasti sebutin PFF grade. Nah, kalau gue bakal pilih inside linebacker di tim yang mungkin bakal menguasai AFC East. Halo. Siapa? Hayo. The Bills ya. Bills. Nah, siapa tuh inside linebacker ya? Mau lu? Oke, kirain Dolphins. Enggak. Mau lu enggak? Tapi kayaknya udah tahu deh. Apa? Cluenya apa? Cluenya dia punya saudara di Steelers. Siapa? Edmonds. Pokoknya belakangnya Edmonds lah. Nah, itu. Gue pilihnya inside linebacker yang bakal naik adalah Tremaine Edmonds. Karena Tremaine Edmonds karena gue udah perhatiin dia dari rookie pas dia tahun 2018. Dia itu mainnya udah cocok banget jadi inside linebacker Bills. Ini kalau gue bacain statsnya yang 2019 ya. 2019 itu dia bikin 115 combine tackle. Inside linebacker nggak tinggi juga ya interception ya. 1 interception tapi dia pas defendednya 9 kali loh. Nah, jadi dari itu aja udah nunjukin kalau Tremaine Edmonds itu buat pass coverage sama ngeberhentiin receiver sama running back yang udah lolos bagus banget. Dia salah satu underrated menurut gua. Nah, walaupun di Bills yang defensive back-nya itu duo safety, menurut gue duo safety terbaik kedua di NFL setelah Harrison Smith sama Anthony Harris ya. Si ini Micah Hyde sama Jordan Poyer ya. Nah, di depannya udah ada Ed Oliver sama satu lagi. Gue lupa namanya, gue lupa. Sorry. Nah, tapi menurut gue kuncinya Bills itu ada di Tremaine Edmonds sih. Jadi kalau misalnya musim ini Tremaine Edmonds cedera, gue udah nggak paham deh Bills gimana ntar buat ngatur defense ya gitu. Nah, gue
Milihnya Tremaine Edmonds. Nah, sekarang kita ke ini yang bakal turun. Oka, siapa Kak? Menurut lo? Inside linebacker yang bakal turun. Inside linebacker, gue akan ke NFC West sekarang. Gue akan pilih Fred Warner. Fred Warner. Kenapa Fred Warner? Fred Warner. Hot take nih. Gue, iya, ya mungkin karena memang mereka baru Super Bowl dan Fred Warner juga salah satu ya core defense dari 49ers. Ada sedikit concern di mana dia sering banget mistake. Dia punya dia sering over pursuit dari wide receiver sama running back, sehingga dia sering adanya miss tackle itu. Dia kalau nggak salah miss tackle dia ada sekitar 12% dari total tackle dia. Tinggi. Dan ini gue pun nggak merasa dia bakal bisa replicate this season buat musim depan lagi. Ya mungkin karena ada pergantian personel di defense juga. Mereka juga baru draft defensive tackle juga di first round. Jadinya mungkin bakal agak sedikit regress, but it won't be nggak akan terlalu regress banget sih kalau menurut gue. Tapi it's not gonna be the same as Oke. Fred Warner. Noah siapa Noah? Kalau gue bakal ke NFC juga, cuman kita akan sedikit ke negara bagian yang hangat, Florida. South ya. Gue bakal pilih Shaquille Barrett. Oh, inside linebacker. Iya, Tadi dulu. Pas Shaquille Barrett kan ini. Pass rusher. linebacker. Oh, dia ini ya. Sekarang inside linebacker. Oh, dia ini ya, edge rusher ya. Edge rusher. Caranya ya. Oke, kalau gitu gue pilih temennya deh, Lavonte David. Lavonte David. Kenapa Lavonte David? Karena I don't think he will replicate his performance last year. Karena gimana ya? Gue tuh ngelihat Lavonte David tuh ya tahun lalu kan Buccaneers tuh they not best but not good enough of the defense. Gak bagus-bagus amat, cuman ya gak jelek-jelek amat. Dan apalagi kan di linebackernya juga udah numpuk sih kalau menurut gue ya. Ada Shaquille Barrett tadi udah gue sebut, terus ada Devin White, ada Lavonte David, dan dia tuh kayak belum sedikit underwhelming dengan performanya yang belum as expected as he should be gitu loh. Dengan dia udah di 8 season di NFL. Oke sih, tahun lalu 126 combine tackle, 14,5 tackle for loss. Quarterback QB hitnya 6,5, terus ya dua kali forced fumble. It's not bad. Dan dia sampai masuk NFL top 100 dan posisi nomor 100. Iya, nomor 100 sih. Gue masih 100. Ya, tapi dia nggak terlalu, kalau menurut gue sih masih ada sedikit kelemahan di ini, di mana? Di run stopper. Di run stopping itu tuh kalau misalnya itu masih belum terlalu bagus. Dan itu juga ada Devin White yang skill wise lebih bagus, ada Shaquille Barrett yang skillnya juga yang bagus. Makanya itu menurut gue sih tahun ini nggak bakal replicate performanya tahun lalu, dan masuk NFL top 100 just a bit of luck aja sih kalau menurut gue. Oke. Berarti Lavonte David ya. Oke, gue terakhir buat bahas inside linebacker, gue bakal pilih pemain yang baru aja pindah ke tim di divisi yang kemarin sangat-sangat aneh ini. Aduh, tim apa ini? NFC nih, NFC East nih. Gue bakal pilih mantan pemainnya Packers yang pindah ke Giants, Blake Martinez. Karena gini ya, Blake Martinez kalau lihat statsnya dari tahun 2017 sampai 2019 itu gokil banget. Dia combine tackle-nya di 2017 144 kali combine tackle, 2018 sama persis, 2019 naik lagi malah 155 loh combine tackle. Gila. Dan kalau di breakdown lagi nih 155 itu solo tackle 97. Kok assist tackle-nya 58. Nah, cuman gini loh. Ya, again, Pak, Giants. Ya, what do you expect from Giants? Iya, Giants gitu. Abisnya gini Giants. Oke, sekarang nih menurut gue ya, Blake Martinez pindah ini situasinya agak-agak mirip sama Joe Schobert yang sekarang ke Jaguars ya. Yang dulunya dia di Browns.
Josh Schobert sekarang kan ke Jaguars. Iya. Cuman Josh Schobert masih ada backingannya deh dikit deh. Masih ada supportnya di pass rusher depan. Masih ada Josh Allen sama Clavon Chason kan. Sama defensive backnya ada si siapa si CJ Henderson yang CJ Henderson. rookie. Blake Martinez siapa ya? Ada Jabril Peppers tapi. Siapa? Jabril Peppers. Ya, Jabril cuman Peppers masih Peppersnya ada. kurang kelihatan. Ya Jabril Peppers mungkin kemarin agak-agak naik ya, cuman ya menurut gua nggak bisa. Kan ada Logan Ryan sekarang. Nah, cuman menurut gua Logan Ryan kayak gue bilang kemarin Logan Ryan nggak bakal ini sih. Kayak gue minggu kemarin gue bilang Logan Ryan, aduh sorry, belepotan. Logan Ryan bakal turun sih. Nah, Blake Martinez kayaknya bakal ngaruh. Karena kalau gue lihat di stat juga kan di Giants yang paling bagus ini pass rusher namanya Marcus Golden, cuman Marcus Golden ya Giants gonna be the same Giants sih. Susah naiknya. Marcus Golden, mantan pemain Cardinals tuh. Mantan pemain Cardinals dia tuh. Iya. Marcus Kalau menurut gue Souls. Okay. Giants bakal naik. Souls. Makanya ini Blake Martinez menurut gue bawa Giants defense di punggungnya bakal berat sih. Makanya ntar setiap game dia bakal mijit mulu tuh, punggung pegel kayaknya. Saking beratnya sampai sampai cedera, Pak. Iya makanya nih. Jadi menurut gue sih Ya, Blake Langsung Martinez. nelpon Haji Naim kali itu. Nah. Jadi itu sih kalau menurut gue Blake Martinez ya. Nah, Haji Naim. Nah, itu ILB yang turun, kita udah selesai di ILB. Nah, sekarang yang kedua di defensive tackle. Kalau Nuha siapa Nuh? Untuk defensive tackle yang bakal naik. Awalnya gue mau pilih tim gue sendiri ya, Aaron Donald awalnya. Aduh. Cuman nggak Ya, mungkin dia. Belum udah But- kotek tapi. Ya kita udah tahu lah itu Aaron Donald udah the best defense, jadi ya I don't think we should mention him anymore. Ya. Jadi gue bakal geser ke rival sebelah, Oh. ke kota sebelah juga. Kita geser dari Los Angeles, kita geser ke Santa Clara sih lebih tepatnya, bukan San Francisco ya, Santa Clara. Dia di draft tahun ini nomor 14 dan timnya pun sampai rela naik. Enggak ding, sorry. Enggak, itu dari hasil trade-nya di Forrest Buckner sih. Sorry. Oh, tapi dia naik satu angka. Oh, Naik satu peringkat. Jadi gue bakal pilih spot ya. ya satu spot betul. satu spot ya. Aneh sih emang, tapi ya udahlah ya. So, I will pick Javon Kinlaw. Javon Kinlaw. Oh, kenapa Javon Kinlaw? Ya gampangnya gini deh. Kenapa 49ers sampai rela even naik cuma satu spot? Itu aneh sih sebenarnya, cuman Iya. tapi karena dia rela naik satu spot ke posisi 13, he means something gitu loh buat tim ini. Apalagi Javon Kinlaw ini dia bakal main bersama Nick Bosa, Arik Armstead, Default yang tahun lalu itu bukan one sih, malah the best defender in an NFL. The front for the best, the front for defense. Okay. Jadi gua rasa dengan trade-nya DeForest Buckner itu nggak akan terlalu banyak berpengaruh dengan kekuatan defensive 49ers ini, nggak bakal terlalu banyak goyah dengan datangnya Javon Kinlaw. Apalagi defensive koordinatornya Pak Robert Saleh. Pak Robert Saleh ya. Oh iya. Pak Robert Saleh. Kalau ya namanya Saleh dan ya jelas lah itu one of the best defensive coordinator in the league. Jadi dia bisa inilah jadi pass rusher bisa ya kan, apalagi dia tingginya 65 ya, tingginya 65, gede lagi, beratnya 324 pound, 324 pound ya pound, dan mainnya di 49ers. So ya hati-hati aja sih sebenarnya, tapi ya gue was-was juga sebenarnya. Oh iya, berarti iya ntar. Oh iya udah Javon Kinlaw ya. Oke, Javon Kinlaw. Oke. Oke, siapa Kak defensive tackle yang bakal naik? Defensive tackle tadi gue inside linebacker, gue di NFC South ya. Defensive tackle gue bakal balik lagi ke NFC South, gue akan pilih Grady Jarrett sih. Grady Jarrett. Ini salah satu favorit gue nih, Grady Jarrett, nama Grady Jarrett. Ini emang hot item. Iya. Kenapa Grady Jarrett? Iya, dan ya tetap dengan tim PFF gua itu. Jadi kalau PFF lagi Jarrett, ya dia dia Oka nih emang pecinta PFF. Ya, Kenapa PFF-nya?
Ya nggak apa-apa sih, karena PFF itu juga salah satu bentuk penilaian juga, Iya, dan iya. itu Oh, lebih iya. gampang Benar, untuk benar. kita takar-takar aja sih. Iya, kenapa? Betul, betul. Kenapa defensive tackle gue pilih Grady Jarrett? Karena dia adalah menurut gue adalah salah satu defensive tackle paling underrated di NFL. Iya. Karena dia Betul. maybe dia nggak banyak sack. Ya, dia nggak banyak sack kayak Aaron Donald atau Fletcher Cox atau mungkin Chris Jones. Tapi dia main di posisi nose tackle. Falcons main di 3-4 defense. Jadi dia di posisi nose tackle, di mana dia adalah posisi yang paling susah untuk nembus offensive line. Produktif dari posisi dia itu. Yeah. Karena nose tackle ini dia termasuk posisi yang paling susah untuk dapat stats kayak tackle atau kayak sack, but he still able to produce musim lalu dan musim-musim sebelumnya. Dan dia adalah menurut gue adalah salah satu defensive tackle dengan kemampuan run stop terbaik di NFL. That's why. Grady Jarrett ya. Oke. Nah, kalau gue akan memilih pemain yang menurut gue ini banyak difavoritkan sama para cheesehead. Nah, cheesehead berarti ini Packers ya. Gua akan pilih Kenny Clark. Karena gini, Kenny Clark kemarin pas bulan Agustus dia kan pas ini kemarin kan dia kan musim ini kan dia last rookie contract ya. Yuk. Nah, untungnya dia diambil 5th year terus dia langsung extend kontrak, berarti kan kontraknya dimulai pas 2021. Nanti bukan. Ya, nah. 4 tahun 70 juta dengan 25 juta signing bonus. Nah, menurut gua nih Kenny Clark dengan ada supportnya dari duo Smith, Za'Darius sama Preston, menurut gua NFC North nih hati-hati ya. Nih NFC North nih menurut gua ya. NFC North ini front seven-nya 3 tim ngeri kecuali Lions. Di Bears kan ya siapa lagi, Khalil Mack, terus defensive tackle Eddie Goldman ya kalau salah namanya. Hakim Hicks, Eddie Goldman, ada Hakim Hicks. Terus di Vikings lagi. Waduh, Daniel Hunter. Baru dapat mah. Yannick Ngakoue kan. Nah. Yannick Ngakoue kemarin siapa yang Kenapa? Oh enggak. Nah, enggak. Yang itu udah pindah. Udah pindah ya. Nah, menurut gua Kenny Clark di Packers bakal meledak sih. Ini gue bilangin lu semua harus hati-hati sih sekarang. Harus perhatiin front seven-nya Packers walaupun di linebacker-nya nggak ada ya, di inside-nya. Cuman tetap perhatiin 3 orang ini ya. Tapi Za'Darius, Preston sama Kenny Clark, tapi lu lihat nih Kenny Clark ya. Kenny Clark itu kemarin stats-nya 6 kali sack, 7 QB hits sama 9 tackle for loss, lumayan loh. Defensive tackle bikin 9, lumayan loh. Apalagi kan defensive tackle langsung nubruk ke online kan, nggak kayak edge-nya yang bisa digocekin atau bisa digeser-geser dikit kan. Nah, menurut gua Kenny Clark sih yang bakal naik. Nah, sekarang kita ke ini defensive tackle yang turun. Menurut Oka siapa? Menurut gua ke divisi lu deal di AFC North, tapi bukan Steelers, tenang aja. Kirain. Tapi gua akan ke Bengals. Lu kalau bisa ngomong Cam Hayward langsung ngajak gue antem. Apa? Jangan langsung diri dong, gua akan pilih Geno Atkins. Kenapa Geno Atkins? Kenapa Geno Atkins? Kenapa Geno Atkins? Geno Atkins. Bengal. Karena dia mungkin emang konsisten sebenarnya sih dulu beberapa musim terakhir, bukan beberapa musim terakhir lagi, tapi sepanjang karir dia selalu konsisten in like 8 to 10 sacks per year, dan dia adalah defensive tackle yang emang dia spesialisasinya adalah salah satunya pass rush kayak Aaron Donald. Tapi gue pun ngelihat stats-nya dia udah mulai drop juga. Dia udah mulai drop mungkin karena usia, dia umurnya sekarang 31. Ya.
Jadi drop off in stats-nya itu yang paling kentara banget adalah sacks-nya. Tahun 2018 dia 10 sacks, sedangkan tahun 2019 dia sekarang 4,5 sacks. Jadi penurunannya cukup drastis. Pressure dia turun, QB hits dia turun, terus tackle for loss dia juga turun. Ini ya umur 31 dengan penurunan performa sih, gue ngelihatnya dia bakal lanjut untuk turun terus untuk tahun depan. Oh, oke. Untuk dan lagi untuk Bengals itu sendiri juga belum ada bantuan untuk defense mereka. Cuman ada Carlos Dunlap dan ya basically it lah, nggak ada lagi. Oke. Berarti Gino Atkins ya. Oke. Sekarang Iya. siapa menurut lo defensive tackle yang bakal turun? Defensive tackle yang gua pilih adalah kita akan geser ke tadi AFC ya, kita ke NFC dan kita ke ya one of the worst division lah. NFC East. Balik lagi kita. Iya, kita kembali ke NFC East lagi nih. Coba kira-kira timnya apa? Defensive tackle ya? Eagles. Iya, Cowboys. Enggak. Atau Tadi udah disebut sih. Eagles. Iya. So I'm gonna pick Fletcher Cox. Oke, kenapa Fletcher Cox? Oke. Poinnya sebenarnya sama yang dibilang Oka tadi. Tahun lalu emang statistiknya juga turun jauh banget daripada dari tahun 2018 yang ya dia masuk All Pro ya. Ya. Sacks-nya aja turun drastis dari yang 2018 10,5. Tahun lalu itu cuma 3,5. 3,5. Oh. 3,5 dan itu turunnya jauh banget. QB hit-nya aja cuma 10. 10. Berarti cuma 10 dari yang tahun sebelumnya cuma 34. Tandanya apa? Fletcher Cox-nya udah nggak menyeramkan lagi bagi offensive line dan quarterback yang nanti ngelawan si Eagles karena udah nggak ngasih pressure lagi. Oke. Udah nggak ngasih quarterback pressure lagi. Apalagi kalau misalnya kayak Aaron Donald lah, kehadirannya dia aja di situ udah bikin quarterback tuh tegang gitu loh. Gue bikin quarterback itu tegang. Gue nih harus gimana? Aaron Donald tuh orangnya begini-begini. Nah, Fletcher Cox tuh nggak bisa menghadirkan itu lagi. Presensinya dia tuh udah nggak bisa membantu Eagles untuk tembus online-nya dari lawan-lawanannya. Apalagi ya masa cuma dependen ke Fletcher Cox doang gitu loh. Iya. Oke lah ada Brandon Graham di sebelahnya. Tapi kan dia kan ya apalagi kalau misalnya yang nonton atau yang dengerin nonton All of Nothing Philadelphia Eagles tahun lalu. Iya. Ya kelihatan lah Eagles tuh memang underwhelming banget. Nah itu dan gue sih ngira bakal semakin turun lagi Fletcher Cox ini. Bahkan tahun ini untung banget masih masuk NFL Top 100. Tahun depan enggak sih. Oke. Bold take. Nah, ntar para fans Eagles tuh. Eagles sih emang karena banyak cedera juga sih itu. Iya sih. Cuman ini bold take-nya nih mungkin bisa memicu api fans Eagles nih kayaknya ya. Apalagi kan Prove me wrong Eagles fan, prove me wrong. Eagles fan tuh serem loh. Tuh, prove him wrong ya tuh fans Eagles. Kan mungkin ya fans Eagles banyak fansnya karena Super Bowl 52 kali ya. 53 ya? 52 apa 53 gue lupa. 52. Maaf ya fans Eagles. 53 kan tim lu, no. 53 kan tim lu. Oh iya. Jangan dibahas, ntar luka lama callback lagi. Nah, sekarang gue bakal bikin bold take. Gue akan ke tim juara dunia. Juara dunia. Ntar ada yang nanya, kok ini NFL mainnya di Amerika doang tapi dibilang juara dunia? Ya brandingnya mau kayak gitu ya udah ngikut aja. Kan keren di branding juara dunia kan. Nah, champion. Nih gue ke tim juara dunia. Gue pilih Chris Jones tuh. Iya. Wow. Oke. Gue pas baca statsnya Chris Jones, gue menemukan sebuah history yang menarik ini. Chris Jones itu dari 2016 sampai 2018 dia itu edge rusher. Tiba-tiba musim kemarin dia jadi defensive tackle. Mulai musim kemarin. Dia jadi defensive tackle bagian kiri. Dia kan berarti Chiefs itu nggak salah mainnya 4-3 ya. 4-3 apa 3-4 gue lupa. Sekarang mereka 4-3
dulu mereka main di 3-4 karena ada Justin Houston. Nah, sekarang Justin Houston kan di Colts kan. Nah, jadi si Chris Jones ini main di main di defensive tackle. Kemarin tuh defensive tackle Chris Jones dari yang musim 2018 yang gila banget tuh 15,5 sacks pas di 2018, 2019 dia jadi defensive tackle dia bikin 9 sack yang menurut gua itu ukuran defensive tackle bikin 9 sack itu tinggi sih menurut gua sih. Karena kan emang susah kan harusnya. Gak jelek-jelek amat. Gak jelek-jelek amat. Nah, cuman menurut gua Chris Jones bakal turun sih musim ini. Karena ya defense-nya ini harus mensupport Mahomes loh. Karena ya kan defense-nya harus mensupport Mahomes sudah capek-capek, kalau misalnya defense-nya nggak bisa support ya menurut gua bakal turun. Nah, ini yang bakal dapat spotlight-nya ini menurut gua Chris Jones. Jadi Chris Jones yang kemarin 9 sack terus force fumble-nya cuma 1 tuh kan. Nah, force fumble 1. Ya, defensive tackle bikin force fumble agak susah. Cuman 1. Oke, QB hits-nya 20. Oke, berarti dia kan sering nembus ya. Cuman menurut gua stat sack, QB hits dan lain-lain bakal turun sih. Menurut gua ya, Chris Jones. Jadi itu defensive tackle kita udah selesai bahas. Nah, terakhir kita bahas edge rusher. Jadi edge rusher kalau menurut sekarang kita ke Okada dulu deh. Kak, menurutku siapa? Kak yang bakal naik edge rusher. Let's go to NFC North deh gue. Ke Minnesota Vikings, gue Daniel Hunter. Wow, Daniel Hunter satu bos. Iya. Kenapa? Terutama dengan satu karena tadi lu udah nyebut tadi juga sih Dil, karena mereka juga baru kedatangan Yannick Ngakoue, jadi mereka bisa bisa relieve the pressure from Daniel Hunter ke Yannick Ngakoue. Kedua, bahkan dari dia rookie pun dia mungkin waktu rookie dia masih jadi situational pass rusher. Jadi kalau misalkan kayak mereka mau ngeblitz, mereka ganti pemain starter, ganti Daniel Hunter. Dan sekarang dia udah jadi starter, dan dia tahun lalu adalah dia punya 39 pressure, which is 13 di NFL. Dan dia sack-nya juga termasuk tinggi, 15.5. Dan dia juga cuman pass doang, tapi dia untuk run defense-nya juga bagus banget. Dia dari 70 tackle yang dia bikin, dia cuma miss 2. Cuma 2. Iya, dan untuk ukuran defensive end itu ya luar biasa banget. Jadi expect Vikings defense buat makin serem tahun depan. Iya, makanya bener. Setuju gue. Vikings, bos. Never sleep on Minnesota, never sleep on Vikings. Nih gue sebutin dikit ya Vikings ya. Vikings di defensive line ada Vikings nih ada duo loh per posisi loh. Nih, defensive tackle duo Daniel Hunter sama Yannick Ngakoue. Linebacker duo Eric Kendricks sama Anthony Barr. Defensive back duo Harrison Smith sama Anthony Harris. Hati-hati sama Vikings sih. Vikings. Walaupun banyak yang pergi kan kayak Linval Joseph sama Everson Griffin, tapi recovery-nya langsung ambil Yannick Ngakoue. Wah, gokil sih emang. Nah, siapa? Menurut lu siapa edge rusher yang bakal naik? Kalau gue bakal geser. Tadi kan gue sebut NFC East lagi ya. Sekarang ini sama lah ya, nggak apa-apa lah ya. Kita akan geser ke ibu kota. Washington. With the second pick for 2020 NFL Draft, the Washington Redskins. Gak boleh. Washington Football Team. Gak boleh. Waktu draft kan masih nama itu, Pak. Waktu draft masih nama itu. Oh iya. The Washington Football Team select Chase Young, defensive end Ohio State. Chase Young, oke. Kenapa Chase Young? The Predator, kenapa The Predator? The Predator, kenapa The Predator? Man, don't sleep on him. Seriously, don't sleep on him. Dari nama dia di draft nomor 2 pun dengan alasan dong, nggak pasti dengan asal draft aja. He's clearly the best defender in the rookie class of 2020. That's it. Wow. Itu. The best rookie defense apa all?
the best rookie in Semuanya? defense. Oh, in Oh, defense. defense Yes. ya, defense. Oh, Yes. defense. Oke. Oke. In defense. Oke. Chase Young. Oke. Dia bisa cutting block, dia jago banget cutting block. Itu yang pertama kelebihannya dia. Yang kedua, kakinya cepet, man. Footworknya Iya itu sih. kalau misalnya kalian atau yang teman-teman nonton waktu dia main di Ohio State sebagai defensive end, apalagi waktu pas playoff kemarin, itu kakinya, footwork yang dia pas cutting blocknya, gila cepet banget. Udah kayak ninja, tau nggak lu? Kalau misalnya Iya. kayak kalau misalnya itu Iya. sangat ampuh banget buat apalagi ya NFC East itu paling cuma Cowboys saja sih yang mungkin agak sedikit ya kurang lah, masih bisa diimprove. Cuman kalau lawan Giants sama Eagles bisa lah. Oke. Kayaknya namanya Predator ya. Iya, namanya aja Predator. Iya. Dan badannya itu memang benar-benar atletis banget ya. Dan kemampuannya itu dia bisa nggunain tangan sama pinggangnya untuk gerak itu tuh bisa keren banget. Maksudnya dengan badan bulky itu tapi bisa geraknya tuh bisa cepat banget, movement-nya bisa cepat banget. Itu keren banget sih kalau menurut gua. Makanya apalagi dia sekarang kenapa sih harus ganti nama? Football team. Sumpah gak enak banget nyebutnya. WFT. Apalagi kan di Washington kan ya mainnya sih sama talenta yang bagus lah kayak Ryan Kerrigan, kayak Montez Sweat, Jonathan Allen. Apalagi sekarang coachnya defensive minded banget, Ron Rivera. Makanya ini don't sleep on Washington football team defense lah. Gitu. Emang gak enak sih nyebutnya ya, tapi ya udahlah ya, just be it. Buruan dapat nama tim baru, nama tim sebutannya dong. Masa WFT sih bilangnya ya. Nah, tapi ya Chase Young ya, aduh ngeri sih emang. Nah, gua bakal pilih pemain yang baru sign. Siapa dia? Jadeveon Clowney. Baru sign. Jadeveon Clowney? Di NFC West ya? Bukan ya? Bukan. Gua kasih clue lagi. Di NFC North nggak sih yang tadi? Gue kasih clue lagi ya. Ini tandemnya yang dipilih sama kalian berdua. Tandem. Tandemnya. Dipilih sama gue. Siapa tuh? Oka ada gini-gini tuh siapa? Washington juga? Enggak. Tandemnya. Siapa kak? Kenapa? Oh, Oka ini. Nah, gue bakal pilih Yannick Ngakoue. Yannick Ngakoue. Gue kan dari tadi udah bilang kan. Gue udah bilang hati-hati loh. Oh, ini ngomong Vikings tuh. Iya sih kalau Vikings kan bener tandemnya Daniel Hunter. Nah, gue kan tadi udah bilang kan hati-hati sama Vikings. Nah, karena gini. Yannick Ngakoue menurut gue salah satu pass rusher yang konsisten tapi sangat jarang dapat spotlight. Karena gini. Oke, dia dari kemarin suka komplain kan. Dan orang bilang, apaan sih dia orang komplain? Menurut gue dia komplain wajar dong. Karena gini, rookie year aja dia bikin 8 sack loh. Nah, untuk 2017 pas zaman Saxonville 12 sack. 2018 pas Saxonville turun dia bikin 9 sack. 9,5 sack. 2019 kemarin dia bikin 8 sack tuh. Konsisten menurut gue. Apalagi sekarang pindah ke Vikings yang udah ada Daniel Hunter. Menurut gue walaupun ada Daniel Hunter tapi tetap hati-hati sama Yannick Ngakoue. Kan Daniel Hunter kalau nggak salah di kanan ya, di weak side QB kan? Ya, lagi. Kalau yang ke kanan ya, kalau tangan kanan ya. Nah. Yannick Ngakoue kalau gue lihat nih di left defensive end, berarti bagian kiri, berarti di bagian strong side. Jadi ya beware sih sama Yannick Ngakoue. Nah, oke, kemarin itu dia pas di musim ini ya, pas di musim 2019 dia QB pressure-nya cuma 27, terus 10 QB hurry, tapi di Vikings gua prediksi, gua bakal bikin bold prediction, Yannick Ngakoue bakal bikin double digit sack berdua sama Daniel Hunter. Jadi
Oke. Buat kalian Aaron Rodgers, Matthew Stafford dan Mitch Trubisky. Aduh, kenapa nge-start Trubisky sih? Ih, Good luck lah. Apa coba? Good luck. aduh. Best of luck. Best of luck ya, ketemu Daniel Hunter sama Yannick Ngakoue ya. Hati-hati ya tuh berdua tuh. Abis itu udah left tackle sama right tackle-nya ngejagain mereka berdua. Abis bener deh. Jadi gue pilih Yannick Ngakoue buat yang naik edge rusher. Nah terakhir, edge rusher yang bakal turun menurut Nuha siapa? Gue kan ke LA. Oh. Hah? LA? Yoi. Siapa? Kita kita ke Los Angeles, tapi bukan Rams ya, maaf. Gue ke Chargers. Kira. Siapa? Ya. Gue berani sih bilang ini. Oh. Coba pasti nebaknya bakal Joey Bosa ya? Enggak, gue bukan pilih Joey Bosa. Gue bisa kalau milih Gue Joey Bosa. nggak pilih Joey Bosa. Gue pilih tandemnya di sebelah kanannya, Melvin Ingram. Melvin Ingram, nama Melvin Ingram. Biasanya nih ya, kalau misalnya habis hot out itu biasanya performanya tuh menurun. Itu sih yang udah kebanyakan sih begitulah ya. Apalagi, nah Melvin Ingram kan habis hot out tuh kemarin. Ya. Apalagi yang nonton Hard Knocks ngerti lah kan gimana itu, kenapa hot outnya segala macam. Pengalaman Chargers kalau misalnya ada pemain yang hot out itu biasanya tahun itu performnya ya menurun. Contohnya aja Melvin Gordon di running back. Nah, secara stats pun juga biasa aja sih tahun lalu. Gitu loh. Sack-nya cuma 7, defensive end lagi kan. Cuma 7. Quarterback QB hit-nya cuma 12. Tackle combine-nya itu 48. Just not bad. Cuman nggak serem-serem amat gitu. Iya. Ya apalagi kemarin kan diperpanjang lagi, bukan diperpanjang sih bahasanya, dibayar lagi 14 juta buat tahun ini ditambah. Biasanya sih ya kalau misal habis nambah duit sih biasanya pemain tuh ada males ya. Tanda kutip males buat main karena ya udah punya duit, apalagi hot out ini antara ya dia tahun depan antara main di Chargers lagi atau enggak sih kita nggak tahu. Kayaknya sih iri doang sih, bukan iri doang sih, maksudnya kayaknya iri sih ngelihat tandemnya Joey Bosa baru di extend 5 tahun dengan nilai kontrak yang lumayan gede, jadi dia yang pengen juga buat di extend gitu, makanya pakai acara-acara out segala. Ya dia bakal menurun sih. Melvin Ingram yang pas di Hard Knocks dia bawa mobil custom itu yang terus dia nyanyi kayak anak komplek, tau gak? Berisik banget tuh nyanyi. Nah sekarang Oka, siapa kah menurut yang bakal turun edge rusher? Gue pikiran 2 tapi akhirnya gue nemu 1. Siapa itu? Dan ini sorry banget Dil, ini di tim lo, gue akan pilih Bud Dupree. Oh, Dupree nggak apa kalau Tijo tuh. Kalau Tijo tuh langsung main gini. Gue pun sadar kalau TJ itu elit. Tenang aja. Kalau misalnya gue tadi Tijo tuh kalau Dupree, oh ya Dupree emang apa sih? Kenapa Bud Dupree? Bud Dupree ya, for me sih dia termasuk one season wonder sih, karena ya mungkin lo juga sering lihat di Pittsburgh Steelers, dia nggak terlalu banyak berperan juga di linebacker-nya mereka, padahal dia ada di posisi prime gitu di before outside linebacker, ya harusnya lo double digit sack adalah sesuatu yang normal buat lo. Dan padahal dia, dan lu pun pasti tahu dia kalau misalkan di Steelers itu mereka banyak banget mainin blitz kan. Mereka banyak blitz. Banyak banget. Ini dia ikut blitz play ini dia hampir 100 kali. Tapi pressure-nya hanya 28. Nggak banyak naik dibandingkan tahun lalu. Iya, benar-benar. Dan ya sack-nya itu pun dia antara dia nggak di-block, jadi dia bebas langsung maju aja, atau kayak di-scramble ke arah dia dan dia bisa dapat sack. Tackle-nya juga banyak banget, 15% loh. 12 pitch tackle dia dari total 68. Jadi gue pun nggak ngeliat dia bakal sama lagi as his year right now. Walaupun sekarang dia udah franchise tag, ya it's a prove it year buat
Oke. Nah, Sama gua Batu Free kayaknya. apa? Kenapa? Nah, kalau menurut gue ya, gue sebagai fans Steelers, gue setuju sama semua kata-kata Oka karena gini. Kalau gue perhatiin Bud Dupree ini dia dapat sack karena ibaratnya kalau main bola tuh dia dapat bola muntah, Bola rebound, iya Iya, bola betul. rebound kalau di basket. Nah, Iya. jadi gini, Dupree itu kebanyakan dapat sack karena pressure dari TJ Watt sama Cameron Hayward. Jadi gini, oke, TJ Watt udah dijaga, ya kan, dijaga nih ya, udah mundur. Pasti kalau didorong mundur kan. Nah, ini bagian strong QB-nya Iya. kena. Dia pasti kan langsung fokusnya ke strong kan, ke TJ Watt. Dia nggak lihat Dupree. Nah, ibaratnya kayak bola kan. Nendang bola, ditangkis, nah, bola muntah. Itu Dupree. Dapetnya namanya sack muntah berarti kalau menurut gue. Jadi kemarin itu si Bud Dupree Kalau istilahnya mungkin ya TJ Watt yang goreng terus iya. Yang dapat gitu. Nah, iya. Jadi ibaratnya nih gua TJ Watt sama Cameron Hayward udah capek-capek maju. Nah, yang selesaiin si Bud Dupree. Nah, karena gini, menurut gua nih ya, karena gua juga udah baca discussion sama para fans Steelers di sana ya. Banyak yang bilang Bud Dupree gak bakal dipertahankan sama Steelers. Itu franchise tag ya, ibaratnya buat apresiasi dia karena mainnya bagus ya. Nih, gua kasih lo duit itu bagus. Musim depan TJ Watt kontraknya habis dan Steelers pasti 100%, gue bukan 99% lagi ya, 100% gak bakalan biarin TJ Watt pergi. Untungnya kemarin Hayward untungnya kemarin kan Hayward udah di extend ya. Next year TJ Watt bakal paid, Bud Dupree bakal dibiarin free agent atau trade. Terus 2 tahun lagi bakal bayar Minka, 3 tahun lagi bakal bayar Devin Bush gitu. Jadi menurut gue setuju sama kata Oka kalau Bud Dupree bakal turun. Nah, gue terakhir buat di sesi ini gue bakal pilih pemain yang menjadi leader sack musim kemarin. Nah, pasti udah tahu dong siapa, ya kan? Shaquille Barrett. Nah itu bener, Shaquille Barrett karena Jadi gini. Tampa Bay. Iya, karena gini, Tom Pabe, aduh fans Tompa Brady. fans Patriots jangan langsung ke-trigger gitu dong, santai aja Tompa Brady. Tompa Brady. Nah jadi gini, Shaquille Barrett kalau lihat dari pas dia di Denver kan emang sacknya jelek banget ya, selalu di bawah 10. Tiba-tiba nih anomali banget dia di Buccaneers, dia bikin 19,5 sack loh. Oke, dia QB pressure-nya tinggi banget. Shaquille Barrett sebanyak 51. QB hurry-nya dia kurang banyak sih, 14 ya. Tapi dia QB knockdowns-nya sebanyak 16 kali. Nah, cuman menurut gue ini Shaquille Barrett kemarin itu anomali sih satu season. Karena mungkin karena kemarin Shaquille Barrett cocok sama play defense-nya Tampa Bay. Cuman buat musim ini karena pressure dari warga Tampa Bay juga ke dia, itu menurut gue bakal ngena ke dia sih. Jadi beban dia nambah, ekspektasi dia buat bikin double digit sack naik lagi kan. Ya walaupun 19,6 misalnya turun, tapi ya kan intinya masih double digit sack ya. Itu pressure buat dia. Nah, jelas. Nah, apalagi sekarang di NFC South itu mungkin OL yang kurang bagus cuman Panthers kali ya. Iya, Panthers doang. Saints tackle-nya bagus. Bagus. Nah, Saints ada Ramczyk sama Teron Armstead. Falcons itu tackle-nya gue lupa namanya siapa, tapi starternya semua starter first round. Jadi menurut gue Shaquille Barrett bakal ketahan banget sih musim ini. Kalau misalnya lawan NFC South ya 8 kali. Kalau di divisi atau conference AFC mungkin bisa meledak lagi, tapi khusus buat NFC South menurut gue bakal ketahan banget Shaquille Barrett karena udah ketahuan cara mainnya nih Shaquille Barrett. Jadi salah satu analisis gue karena Shaquille Barrett ini cara mainnya udah kebaca, karena kan sempat tuh dia baru 4 week atau baru 3 week udah bikin 8 sack kan. Iya betul. Tiba-tiba dia nggak bikin sack lama banget, terus tahu-tahu di 3/4 musim dia sacknya naik lagi kan. Jadi ini ada momen dimana cara play dia kebaca gitu sama OL
lawan. Jadi gue pilih Shaquille Barrett yang bakal turun musim ini sih. Jadi udah itu aja podcast Zero Knowledge buat persiapan 2 hari lagi kick off NFL antara Chiefs versus Texans jam 7.20 Yoi. pagi. Kemungkinan ada di Twitch ya, kemungkinan karena musim kemarin di Twitch. Jadi kalau Twitch nontonnya gratis, kalian langsung nonton aja. Nah, jadi kalau misalnya mau ikut bahas-bahas pas lagi match seru-seruan, langsung aja join tuh di bawahnya Nuha sama Oka, sosial medianya Iya, langsung join sini. aja. Jadi yaudah kalau gitu. Thank you banget udah nonton, thank you banget udah dengerin, thank you banget Nuha udah dateng. Yo, thank you for having me. Thank you Thank you. Oka udah datang juga. Jangan Thank you, lupa, thank you. jangan lupa di musim ini kita bakal regulernya setiap Rabu, Kamis, Jumat tentatif mungkin. Weekend kita juga bakal ada segmen baru. Itu topiknya kita bakal bahas topik-topik ini ya, topik-topik anak ala-ala nongkrong di warkop gitu ya. Obrolan santai gitu. Yang masih berhubungan sama NFL. Jadi tungguin aja, banyak banget konten-konten baru dan menarik dari kita ya. Jadi yaudah itu aja dari gua. Jangan lupa besok pengumuman pemenang, banyak berdoa ya. Siapa tahu lu yang menang glove-nya. Atau kalau misalnya kalau nggak menang masih ada kesempatan menang kaos NFL. Jadi tungguin aja besok ya. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita. Hari Jumat kita bakal interview salah satu bintang tamu yang beda banget. Stay tune. Jadi thank you udah dengerin di Spotify. Thank you buat udah nonton di YouTube. Stay tune besok di Zero Bus Podcast. Buat kalian, wah, fantasy man. Fantasy is life, fantasy is coming. Fantasy is life. Buat kalian yang nonton yang belum main NFL Fantasy, aduh, man, lu baru aja atau ya masih bisa join, tapi lu harus merasakan sensasinya main fantasy. Gak bakal fokus sama kehidupan asli deh kalau main fantasy. Pasti tuh fantasy bakal jadi prioritas lu nomor 1. Bener deh. Gua jamin karena gua udah main fantasy lama. Itu yang gua alami. Jadi thank you banget udah ngikutin kita. Thank you banget udah dengerin, thank you banget udah nonton. Stay tune di episode selanjutnya ya. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.